Jadi segitu banyak yang bakal kalian dapetin setiap pembelian helm ini. Ini yang terbaru dari Zeus ZS 826. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Reza Andi. Ya, jadi ini yang terbaru dari Zeus Helmet, dia ada Zeus 826 dan tadi gue taruh satu-satu ini semua aksesoris yang bakal kalian dapetin di setiap pembelian helm. Ini cukup banyak banget. Kita coba buka satu-satu. Yang pertama dulu, ini kalian bakal dapetin donat helm. Donat helmnya berbentuk ban kayak Pirelli Diablo Rosso. Terus dapetin visor smoke tint atau yang berwarna gelap, dark smoke. Oke. Dan kalian bakal dapetin dua neck roll. Jadi neck roll keduanya. Oke, yang neck rollnya kita keluarin juga. Terus ini spoiler resmi dari Zeus juga spoilernya. Jadi nggak usah tambahan lagi, keluar budget lagi, udah dapet spoilernya di sini. Dan dapat juga ini ada dua buah benda di dalamnya. Yang pertama ini balaklava. Ntar kita coba di akhir video balaklavanya. Taruh juga di sini. Dan yang terakhir ini dapetin strap buat kalian bawa si helmnya kalau misalnya lagi riding terus mau turun ke mall kemana, helmnya nggak mau dititipin, nggak mau disimpan di motor, atau kalian lagi jalan pokoknya tanpa menggunakan motor tapi helm pengen dibawa, dia ada strapnya di sini buat membawa helmnya jadi lebih mudah. Intinya kayak gitu sih fungsi dari si strapnya. Oke, jadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 aksesoris tambahan dan ada satu lagi bentar. Ini kalian juga bakal dapetin stiker set dari si Zeus-nya, ada stiker set dan dikasih juga panduan cara naruhnya gimana. Tapi terserah kalian sih mau naruhnya di jidat, di belakang, dimanapun. Cuman ini ada sebuah guideline dari Zeus buat naruh si stikernya cocok di sebelah mana. Oke, itu semua ntar kita bahas satu-satu. Fungsinya seperti apa? Sekarang kita bahas dulu si helmnya Zeus 826 ini, mulai dari si eksteriornya dulu. Oke, eksteriornya coba gua pasang aja dulu si spoilernya, tambahannya di sini kita pasang dulu biar kelihatan seperti apa nanti tampilannya kalau dipasang. Oke, jadi nempelinnya pakai 3M. Bismillah. Oke, kurang lebih kayak gini setelah terpasang. Dan ini ada juga satu lagi, gue kelupaan juga, gue buka juga di sini. Kalian bakal dapetin sebuah foam tambahan kalau misalnya nggak pakai fitur sunglassesnya, tinggal masukin ini ke bagian cheek padnya. Ntar dijelasin juga lebih lanjut. Kita fokus ke eksteriornya biar lebih cepat karena kayaknya bakal lama videonya karena banyak banget yang bisa dibahas dari sebuah helm ini. Zeus ZS 826. Oke, ngebahas soal eksteriornya dulu. Jadi emang eksteriornya ini lebih ke arah sport oriented, lebih sporty banget, lekukannya tajam sampai ke belakang. Sebenarnya nggak terlalu agresif karena tetap rounded, kelihatan banget lekukannya. Cuman kelihatan banget aura sportinya. Dan setelah ditambah spoilernya, tambahan spoilernya di sini, spoilernya ini panjang banget ternyata tambahannya. Jadi sampai ke rata sebagai bagian depan untuk si bagian spoiler tambahannya di sini gitu. Jadi ini preferensi masing-masing aja, maksudnya mau pakai spoiler atau enggak. Cuman gua kasih gambaran kalau bisa pakai spoiler ya seperti ini jadinya gitu. Ini yang warnanya transparan. Itu lekukannya sporty sampai ke belakang. Dan yang menarik sebenarnya development molding dari si shell-nya itu. Kalau misalnya kalian lihat sebuah helm tuh ventilasinya dia tambahan doang gitu. Kok ini dia sebenarnya dia bukan tambahan, cuman bagian dari si helmnya. Ini cuma dikasih lakukan di sini buat kayak bentuk spoiler, padahal ini bukan ABS tambahan tapi bentuk masih bahannya ABS juga, termasuk sampai ke bagian si mount fan-nya juga di sini. Ini juga sama.
Ini bagian dari si shellnya, hanya mekanismenya diklik. Terus bagian lakukan spoiler belakangnya pun di sini nih sama juga, bukan spoiler tambahan, berbeda dengan yang di sini. Jadi hanya menambah satu spoiler. Karena bawaannya tuh dia nggak ada spoiler, tapi lakukan doang di sini. Moldingnya seperti itu. Dapat molding. Yang tambahan hanya bagian top air ventilation di sini dan bagian rear outlet ventilation gitu. Jadi cetakannya udah ada bentukan ventilasi dari sananya gitu untuk forehead, mount fan dan juga untuk spoilernya di sini untuk outletnya gitu. Oke, itu untuk desainnya lebih sporty banget, dan bagian depannya ada lakukan tirus di sini sampai ke belakang. Jadi di sini mengecil, dan yang manis tuh bagian bawah di sini agak mengangkat ke atas gini naik, nggak flat, jadi ngasih kesan yang emang dinamis dari si helmnya di bagian samping gitu. Lalu ke depannya makin besar lagi gitu. Ini ala konsep-konsep helm Eropa seperti ini gitu. Depannya besar. Oke, itu dan visornya sudah flat dari sananya. Ini bahannya polikarbonat untuk visornya, dan UV protection sampai ke UV protection 400 untuk si visornya. Ada visor lock di sini. Untuk visornya ada fitur visor lock juga. Oke, itu kunci. Jadi mekanismenya tinggal ditarik doang, ditekan doang untuk kuncinya. Dan ini tipe helm single visor, jadi nggak ada tambahan sun visor lagi di helmnya gitu. Oke, itu untuk visornya, untuk shellnya, desainnya, dan untuk ventilasinya di depan ada mount fan ventilation dengan mekanismenya diklik doang gitu, bukan di slide, dan terbukanya kan bagian atas. Kemungkinan jadi untuk dapetin hawa masuk ke si ventilasinya ini harus agak menunduk pakai si motornya, kemungkinan seperti itu gitu. Jadi ini dan mengarahnya pun langsung ke area visor buat fog untuk mencegah embun gitu. Itu yang pertama untuk ventilasinya. Cuma pasti kamu juga kerasa sih, cuma nggak tahu masih seperti apa karena gue belum pakai si helmnya. Dan untuk top air ventilationnya di mekanismenya menggunakan mekanisme sliding, satu step aja, bukan dua step. Jadi ini posisi terbuka, digeser ke kanan, dia posisinya nutup untuk ventilasi forehead ventilationnya. Dan untuk top air ventilationnya di sini mekanismenya sliding juga gitu, sliding. Oke, dan satu step juga, dan yang di belakang ada rear outlet ventilation ada di sini, sama di bagian spoilernya di dalam itu ada yang ram kawat, itu pun sebuah rear outlet ventilation untuk membuang hawa panas. Itu untuk dari segi ventilasinya, dari desainnya, dari visornya. Dan untuk materialnya ini menggunakan ABS untuk materialnya, 100% ABS. Dan yang menarik dia punya dua buah cell size, dan size-nya kalau di luaran kan ini produk global dijual di berbagai macam negara, mulai dari size XS, cuma ternyata Zeus itu ngejual di Indonesia mulai dari size M. Syukur dapat yang S sih untuk teman-teman yang emang lingkar kepalanya kecil, cuman Zeus tuh M7 udah cukup buat lingkar kepala kecil, biasanya harus upsize untuk pakai Zeus. Jadi intinya dia punya dua buah cell size dan 3 buah IPS size, jadi udah cukup expert untuk di bagian udah cukup advance untuk di bagian si cell size-nya gitu. Dan untuk sertifikasinya yang tertera di helm ini di OT dan juga SNI. Cuman untuk yang produk global dia juga sampai ke tahap ECE 22.05 untuk sertifikasi si helmnya udah cukup oke, karena itu juga produk global, jadi dia sertifikasinya selalu beragam banget gitu untuk si sertifikasi si helmnya. Oke, dan untuk bobotnya ini untuk full face ini kira-kira sekitar 1.500 gram, jadi cukup standar, nggak berat, nggak terlalu ringan, jadi rata-rata untuk full face 1.500 masih oke banget. Ditambah untuk yang varian open face sekarang pun banyak yang sampai beratnya 1.500, jadi seharusnya untuk sebuah full face 1.500 terbilang cukup ringan kalau dibandingkan dengan pukul rata berbagai macam open face dan juga full face di Indonesia gitu, dengan bahan yang menggunakan termoplastik, termopolimer dan juga ABS gitu. Ya, jadi itu soal eksteriornya menarik dengan berbagai macam modusnya, dan terakhir sih secara general overall gue ngelihat emang cukup sporty setelah ditambahin spoiler seperti ini gitu. Dan emang karakternya dia untuk street bike bisa, untuk sport bisa gitu, cocok banget buat yang emang pengen tampil sporty bareng dengan motor-motornya menggunakan helm ini sih gitu. Helmnya emang nambahin aura sporty untuk si motor-motor varian tersebut gitu. Apalagi dengan fitur ini, kalau misalnya tegaknya lurus, kalau misalnya harus menunduk sedikit cara bawa motornya kayak pakai motor sport atau motor naked bike yang
agak turun ke bawah si stangnya, jadi ini cocoknya posisi seperti ini udah pas banget sih untuk si aeronya gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Oke, yang pertama soal mekanisme pengunciannya dulu. Ini gara-gara pakai spoiler ya agak susah caranya ya. Ini menggunakan Micromatic Retention System untuk sistem pengunciannya, which is ini efisien untuk penggunaan sehari-hari. Dan kalau ngelihat paddingnya, dia mewah banget di sini, nutup semua ala-ala helm yang race oriented. Kalau misalnya gue inget ini sama sebuah brand internasional dari Prancis untuk helmnya. Jadi nutup semua, ini bahannya kain di bagian depan, ada chain curtainnya di sini, ada chain curtain berbahan kain. Ini ada neck roll, ada cheek pad dan juga ada crown pad gitu. Nah neck roll ini nutup semua, dan kenapa dikasih 2 buah neck roll? Ntar gue coba lihat bedanya dulu. Oke, ini neck roll cadangannya yang dikasih setiap pembeliannya. Emang setelah gue cari informasinya, kemungkinan itu lebih loose, lebih luas, jadi lebih gampang masuk kepalanya dibandingkan dengan yang sudah terpasang gitu. Kalau misalnya kalian butuh kekedapan, mending pasang ini aja, nggak usah pakai yang strap bukan chain curtain, crown neck roll tambahannya, nggak usah pakai yang ini aja bawaannya gitu. Oke, ini tuh padding-paddingnya terlihat mewah banget, nutup semua. Ntar kita coba buka juga, dan ada nose guard di sini atau bread guard di sini, cuman ini fix, nggak bisa dibuka-buka untuk si bread guardnya gitu. Sekarang kita coba buka si padding-paddingnya, kan ini removable semuanya. Cheek padnya, nah ini ada mekanisme yang menarik dari si cheek padnya. Dan yang menarik bagian crown padnya di sini warnanya berbeda, jadinya two tone. Nah, jadi crown padnya warnanya terang. Yang menarik, yang pertama kita bahas dulu si neck rollnya. Ini yang bawaannya yang sudah menempel. Ini yang spare tambahannya, dan sebenarnya secara bahan hampir sama. Cuman kalau yang misalnya bawaannya tuh dia dikasih yang kayak mesh perforated gini dan stitching warna merah. Sedangkan yang tambahannya dia minimalis banget, jahitannya tidak berwarna merah, tidak ada tambahan yang perforated, jadi yang ini kelihatan lebih oke. Dan ukurannya yang tambahan ini lebih loose, lebih longgar, jadi lebih mudah buat kalian masukin kepala kalian ke si helmnya gitu. Ini crown padnya, lubangnya ada di sini untuk forehead ventilation, di atasnya tutup semua, tapi ada mesh bagian kiri kanan di sini buat jalur udara masuk ke kepala kalian dari aliran udaranya. Yang menarik soal cheek padnya, sistem memasangnya dia pakai 4 buah snap button, 1, 2, 3, 4, dan bentukannya cukup simetris, lurus banget di sini. Dan yang menarik, kalau misalnya helm-helm pada umumnya atau yang lain tuh chin strapnya pasti bolong bagian tengahnya untuk sebuah full face atau ke atasnya gitu, pokoknya bagian tengah lah gitu. Nah ini bagian pelindung chin strapnya dia nyatu dengan cheek pad, jadi chin strapnya masuk ke sini nih, dia masuk ke sini dan keluar di sini gitu. Jadi coba tangan gue bisa masuk nggak? Nah jadi ini dari belakang gue udah masuk ke sini nih. Nah ini chin strap nih masuk gitu. Jadi itu yang menarik, jadinya kalian nggak akan ada yang ngeganjel sebelah sini soal chin strapnya gitu. Dan emang di belakang busanya banget gitu, aman banget ini. Ini bentukan si cheek padnya, dan good pointnya udah menggunakan ukuran 20 mm, bukan sizing lagi. Ini 20 mm untuk ketebalan cheek padnya, dan untuk crown padnya dia masih sizing alfabet, size M, kan ini helmnya size M gitu. Oke, itu untuk interiornya. Dan untuk IPS-nya berwarna hitam, rapi banget, cukup rapi banget untuk fabrikasinya. Lubang-lubangnya cukup banyak, untuk jalur udaranya berlubang, itu untuk IPS-nya. Dan ada fitur slot untuk speaker intercom atau intercom ready di sini. Jadi ada intercom ready untuk menyimpan speaker dengan presisi. Dan overall bagian depannya pun oke. Nah ini yang gue maksud kenapa aliran udara mount fan-nya langsung ke kaca, karena tidak ada lubang di sini untuk mengarah aliran udara langsung ke mulut. Jadi ini tutup semuanya, udara dari mount fan langsung masuk langsung
langsung ke atas ke bagian kaca ataupun muka gitu, bukan ke arah mulut. Oke, itu soal interiornya. Soal padding-paddingnya, sekarang gue mau pasang lagi semua padding-paddingnya dan masuk ke segmen fitment buat cek tahu gimana fitment dari si helm Zeus 826 ini. Oke, jadi udah terpasang semua padding-paddingnya. Masih ada yang belum gue jelasin nanti soal si carrier di situ atau strap buat bawa si helmnya seperti apa. Cuma sekarang kita fokus ke fitmentnya dulu. Jadi ini helmnya size M dan tingkat kepala gue tuh 55-56 cm. Nanti kita coba gimana rasanya. Ini pakai neck roll yang bawaannya dulu. Bismillah. Oke. Kita coba balak lavanya deh. Sekalian. Oke, harusnya lebih mudah masukin helmnya kalau pakai balak lava. Fitment ya, kayaknya kalian harus upsize kalau pakai helm ini, karena gue biasanya pakai size S untuk lingkar kepala 55-56 cm itu biasanya size S, dan ini gue pakai size M, ukurannya fit banget untuk helmnya, jadi sangat cukup untuk kepala gue. Jadi kalau misalnya kalian punya kepala 57, 58 mending pakainya size L berarti naik. Jadi upsize untuk sizingnya dan cheek padnya ini buat sebuah full face, lebih ke touring oriented berarti kan, karena dia bukan helm race, atau malah ke untuk daily commuting helmnya. Sebenarnya cheek padnya ini nyaman, cukup nyaman sih, nggak ada yang nekannya pas gitu, semuanya cover untuk si cheek padnya. Nggak berlebihan, nggak longgar juga untuk sizingnya ini di kepala gue. Dan neck rollnya tutup semua, ini enak, kemungkinan bakal lebih kedap helmnya setelah pakai ini. Cek dan setelah tutup kaca juga kedap banget. Apalagi ada celah di sini untuk portable glassesnya, kalau ditutup lagi pakai foamnya jadi lebih kedap lagi. Cuma bagian crown pad, bukan crown pad sih, tapi bagian IPS-nya, bentuk IPS-nya kemungkinan ini lebih ke arah oval untuk shape-nya, kemungkinan ya, gue nggak tahu juga. Cuman di kepala gue yang intermediate oval lebih ke arah round shape itu agak kosong sedikit bagian atas, yang kuncinya bagian kiri kanannya gitu, yang bagian menekan itu bagian kiri kanannya gitu. Kalau untuk di kepala gue, cuman untuk di kepala kalian mungkin berbeda juga, karena banyak nih pakai helm Zeus. Boleh bisa sharing di kolom komentar seperti apa perasaannya waktu pakai helm Zeus. Cuman gue ngerasanya yang kunci itu bagian kirinya di sini, tapi lurus gitu, bukan melingkar, lurus sini. Dan ya yang paling nyaman dari fitmentnya soal si neck rollnya sama cheek padnya, ini nyaman untuk kedua part tersebut. Dan helmnya ringan banget untuk helmnya, untuk sebuah full face dengan variasinya terpasang. Ininya kedap, cukup jernih juga untuk si visornya, nggak ada distorsi. Ini gua kunci, kedap banget, ini langsung kedap banget, gua ngedengar suara gue sendiri hampir berembun kacanya. Yes, dan untuk kita ngeraih mekanismenya pun, mekanisme ventilasinya cukup gampang, semuanya bisa terjangkau. Gue suka sama kekedapannya sih untuk fitment. Dan sekarang kita coba kacamata. Ini nyangkutnya di balak lavanya. Gue coba buka dulu balak lavanya. Oke, kacamata nggak ada masalah, aman banget. Ruang untuk frame-nya pun luas banget, yang gue yakin kayaknya aman untuk semua teman-teman yang berkacamata menggunakan helm ini, karena memang sudah ada fiturnya glasses fit atau wearable glasses, atau bisa menggunakan kacamata selagi riding pakai helm ini. Zeus ZS826. Akhirnya beres semua dibahas. Yang belum itu cuman satu lagi, carriernya. Pakai mekanisme chromatic.
buat yang bingung, ini bukan diselipin ke arah chin guardnya, tapi ini bagian yang bergeriginya dimasukin lah ke sini, dan bagian pengunciannya masukin ke yang bergerigi di bagian helmnya. Jadi oke, voilà, kunci semuanya dan tinggal dibawa. Ini untuk sistem carriernya. Cuman kalau misalnya masih bisa disimpan, mending disimpan aja, nggak usah dibawa-bawa sih kalau gue. Cuman kalau misalnya urgency harus dibawa helmnya, takut hilang dan lain-lain, ini bakal sangat membantu sih. Beres semua detailnya dibahas. Visornya cuma nggak gua pasang untuk siang smoke. Jadi dengan segala aksesorisnya, dapat balak lava, dapat neck roll tambahan, dapat smoke visor, dapat foamnya juga, spoiler juga dapat, ada carriernya juga. Jadi beres semua dibahas. Dan untuk harganya ini tuh dibanderol Rp1.460.000 dengan segala macam aksesoris yang bakal kalian dapetin. Cukup banyak banget tadi, nggak perlu gue ulang lagi, kalian udah tahu pasti dapat apa aja karena banyak banget. Dan untuk yang grafisnya biasanya nggak terlalu jauh mahal untuk Zeus, dia cuma sekitar 50 ribuan, bedanya sekitar 1.500.000 untuk yang grafisnya. Dan ini yang solid color 1.460.000. Jadi dengan harga sekian masuk nih ke pasar segmen menengah berbahan termoplastik dengan harga 1,415 ya, cukup ramai di pasaran tersebut untuk helm berbahan termoplastik dengan tampilan yang sporty seperti ini. Cuman ada tambahan dari Zeus ya, kalian dapatinnya all in semua, udah beres gitu untuk dari Zeus. Oke, sekian video dari gue untuk helm Zeus 826 nih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Maafin kalau misalnya ada yang kelewat karena ini cukup banyak pembahasannya untuk helm Zeus ini. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, yang mau di sharing, bisa tulis di kolom komentar atau langsung DM ke Instagramnya Acuan Hobi. Sampai jumpa di video selanjutnya.